Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mawaidah. Untuk video kali ini saya akan membahas salah satu perusahaan dari 3 perusahaan yang prospektusnya sudah tersedia di websitenya eIPO. Dan untuk perusahaan yang akan saya bahas kali ini yaitu PT Wir Asia Terbuka, atau nantinya akan listing di bursa kita dengan kode ticker WIRG. Sedikit informasi mengenai perusahaan, PT Wir Asia ini berdasarkan akta pendiriannya itu didirikan pada tanggal 15 Agustus 2011. Dan kantor pusatnya itu sendiri berlokasi di Jalan Panjang Raya nomor 70, Kebonjeruk, Jakarta. PT Wir Asia ini berdasarkan keterangan di website eIPO-nya itu nantinya akan masuk ke dalam sektor teknologi, subsektor software. Dan saat prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama perseroan itu ialah bergerak di bidang jasa teknologi informasi, termasuk bidang multimedia, telekomunikasi, dan periklanan. Nah, berikut merupakan informasi mengenai IPO-nya. Untuk jumlah saham yang ditawarkan oleh PT Wir Asia ini, yaitu sebanyak 2.337.090.000 lembar saham, atau setara dengan 20% dari total keseluruhan saham yang dimiliki oleh perseroan. Dan akan ditawarkan dengan rentang harga Rp150 sampai dengan Rp175 per lembar. Selanjutnya untuk jadwal penawaran awalnya itu sudah dimulai ya dari tanggal 14 Maret kemarin sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 nanti. Untuk jadwal penawaran umumnya atau masa offeringnya itu jika tidak ada kendala akan dimulai pada tanggal 29 Maret sampai dengan 31 Maret 2022 dan akan diperdagangkan di pasar reguler pada tanggal 4 April 2022. Selanjutnya yang bertindak untuk menjadi underwriter pada IPO PT Wir Asia ini yaitu PT Ciptadana Sekuritas Asia. Bagi teman-teman yang sudah sering melihat channel ini tentunya pasti sudah tahu ya kalau pembahasan mengenai underwriter ini sudah saya buat videonya secara terpisah, agar lebih mudah dipahami dan dilihat. Sebenarnya bukan pembahasan sih, tapi lebih ke data historis saja. Lalu yang terakhir, bersamaan dengan IPO-nya, PT Wir Asia ini juga akan mengeluarkan waran dengan rasio 10:3. Yang artinya, bagi setiap 10 pemegang saham baru, berhak mendapatkan 3 waran secara cuma-cuma. Nah, berikut merupakan nama-nama pemegang saham perusahaan. Untuk video kali ini mungkin nggak terlalu banyak yang saya bahas, karena terlalu banyak nama pemegang sahamnya. Tapi mungkin ada beberapa nama yang sudah nggak asing lagi bagi kalian, seperti Pak Peter Tanuri dan beberapa orang lainnya. Selanjutnya dari segi penggunaan dana hasil IPO, di mana sekitar 83,54% akan digunakan oleh anak perusahaan, yaitu PT Are Teknologi Kreasi, PT 3 Akar Mimpi, dan PT Fatar Media Raya, yang nantinya akan digunakan untuk keperluan belanja modal dan modal kerja. Lalu barulah sekitar 7,68% dan 3,30% akan digunakan oleh perseroan untuk keperluan belanja modal dan modal kerja. Lalu sisanya sekitar 5,48% akan digunakan untuk pengembangan usaha atau ekspansi melalui kemitraan strategis dengan perseroan atau anak perseroan. Nah, berikut merupakan laporan posisi keuangan perusahaan. Jika kita lihat dari segi total asetnya terlebih dahulu ya, ini selalu meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2018, 19, 2020 sampai dengan November 2021. Dan peningkatan aset tersebut didominasi oleh peningkatan jumlah aset lancarnya ketimbang aset tidak lancarnya. Selanjutnya dari segi liabilitas dan ekuitasnya pun sama-sama mengalami peningkatan. Akan tetapi jika kita lihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, itu total ekuitasnya selalu berada di atas total liabilitas. Dan pada tahun November 2021
malah terjadi sebaliknya. Total liabilitasnya naik secara signifikan hanya dalam waktu 11 bulan. Kenaikan tersebut terjadi diakibatkan oleh meningkatnya jumlah liabilitas jangka pendek, khususnya kenaikan pada utang usaha dan liabilitas sewa perseroan. Selanjutnya kita ke laporan laba rugi perseroan. Memang dalam 4 tahun terakhir, perseroan itu selalu berhasil mencatatkan laba bersih ya teman-teman. Dan dari segi pendapatannya pun itu selalu meningkat, yang artinya perusahaan ini merupakan perusahaan yang bertumbuh. Tetapi jika kita lihat dari laba bersihnya, pada tahun 2019 itu terjadi penurunan laba bersih yang cukup signifikan, yaitu sebesar 69,1% jika kita bandingkan dengan tahun 2018. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya BPP perseroan dan beban umum administrasi perseroan. Nah, lalu jika teman-teman perhatikan pada November 2020, itu laba bersih perseroan menyentuh 18 miliar lebih. Akan tetapi, pada akhir tahun 2020, itu langsung anjlok menjadi 8 miliar sekian rupiah. Yang artinya itu terjadi penurunan laba bersih sekitar 10 miliar hanya dalam waktu 1 bulan. Dan hal tersebut disebabkan oleh kenaikan beban umum administrasi sekitar 9 miliar pada bulan Desember 2020. Nah, berikut merupakan perubahan PER dan PBV dari PT Wir Asia Terbuka dari tahun 2018 sampai dengan estimasi tahun 2021. Jika kita lihat, PER dan PBV perseroan sudah cukup mahal ya dari tahun 2018 jika kita menggunakan harga tertinggi pada penawaran IPO kali ini. Lalu pada tahun 2019 itu dari segi PER-nya itu meningkat secukup signifikan. Itu wajar karena hal tersebut dikarenakan laba bersih perseroan tadi yang turun sebesar 69,1%. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya kembali laba bersih perseroan pada tahun 2020. Begitupun pada tahun 2021 ya. Sedangkan dari segi PBV-nya itu tidak terlalu jauh mengalami perubahan. Dan pada tahun 2021 pun itu disebabkan oleh tambahan dana IPO. Nah, sebenarnya hitungan itu masuk ke tahun 2022, tetapi berhubung laporan keuangannya hanya sampai tahun 2021, maka saya hanya masukkan ke tahun 2021 saja. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pendapat pribadi dari prospektus yang dilampirkan perusahaan ini, menurut saya perusahaan ini cukup layak lah untuk dijadikan instrumen investasi jangka panjang. Terlebih dari kinerja keuangannya yang selalu berhasil mencatatkan laba bersih dalam beberapa tahun terakhir. Terus reputasi perusahaan yang cukup bagus, baik secara nasional maupun internasional. Lalu prospek usahanya pun kelihatannya masa depan banget lah. Tetapi untuk saya sendiri, saya belum berminat untuk berinvestasi jangka panjang di perusahaan ini untuk saat ini. Sedangkan untuk jangka pendeknya atau hanya sekedar memanfaatkan momentum IPO, menurut saya saham ini cukup potensial. Karena selain adanya waran yang diberikan perusahaan, saham ini atau perusahaan ini mempunyai beberapa sentimen yang mungkin nantinya akan berdampak positif pada saatnya listing nanti. Seperti harga penawarnya itu di bawah Rp200 per lembar, adanya kerjasama dengan beberapa perusahaan ternama seperti Bank BRI, BNI. Terus dari segi pemegang sahamnya pun diisi oleh beberapa orang yang menurut saya sudah tidak asing lagi didengar. Dan yang terakhir dari segi underwriter-nya yang juga memiliki reputasi yang cukup baik. Yang cukup baik dalam mengawal saham-saham IPO tentunya. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai perusahaan ini. Tetap ingat, ini semua merupakan pendapat pribadi saya, bukan ajakan untuk membeli IPO-nya. Karena tetap yang menanggung semua resiko keuntungan dan kerugiannya, itu kalian sendiri. Untuk saya sendiri, hampir di setiap IPO perusahaan itu, saya selalu jual di 10 menit awal di hari pertamanya listing. Jadi nggak sampai berhari-hari. Tapi khususnya untuk SMKM kemarin, saya nggak sempat jual dikarenakan arahnya itu sebentar sekali. Sedangkan sekuritas yang saya pakai ini agak nge-lag kalau di menit-menit awal. Jadi
Jadi yang nggak sempat kejual karena udah ARB duluan. Oke, mungkin ini saja pembahasan saya. Sampai jumpa di next video.